بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Komplek Pelabuhan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua yang telah menyempatkan waktu untuk duduk belajar bermajelis di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Fa insyaallah taala pada kajian kita malam hari ini, Senin malam Selasa, akan memulai pelajaran atau pembacaan kitab Mukhtasar Ahkamis Siyam. Kitab yang tipis, terdiri dari sekitar 13 halaman dengan judul Mukhtasar Ahkamis Siyam, ringkasan hukum-hukum atau fikih-fikih yang berkaitan dengan puasa. Buku yang tipis, lebih kurang dari 13 halaman ini diambil atau diringkas dari suatu buku yang cukup tebal yang berjudul Ithaful Anam bi Ahkam wa Masailis Siyam, karya Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Jadi buku yang tipis ini 13 halaman itu merupakan ringkasan dari buku yang tebal seperti ini. Insyaallah ta'ala akan kita bacakan pada kajian malam hari ini huruf per huruf dari buku ini. Buku ini Mukhtasar Ahkamis Siyam, ditulis oleh Abu Abdullah Musa Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Bur'awi. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya dan kita meminta pertolongan kepadanya serta kita meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari kejelekan atau keburukan diri-diri kita, serta kita berlindung wa min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Ini doa yang sangat baik, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, keburukan jiwa-jiwa kita. Kadang kita ini banyaklah melakukan amalan-amalan yang buruk, sedangkan jiwa kita ini tadi mengajak untuk melakukan perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu tadi betul-betul memerintahkan kepada perkara yang buruk. Sedikit demi sedikit berupaya untuk memerintahkan umat manusia menuju perkara yang buruk.
man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada dia, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Orang kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Juga sebaliknya, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Walaupun dikasih nasihat, diceramai berjam-jam, tetap akan berada berjalan di atas kesesatan, bergelimang dalam kubangan dhalalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad talaba ba'dul ikhwa al-afadil an nuraji' ahkam as-siyam. Sungguh sebagian saudara-saudara kita yang mulia meminta agar kita mengevaluasi, mengevaluasi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, fikih-fikih puasa. Faqumtu bistikhlasi ba'dil masail al-muhimmah min syarhi syekhina Muhammad ibn Hizam al-Ba'dani hafizahullah ta'ala wa baraka fihi wa fi ilmihi. Dan sungguh aku berupaya untuk meringkas, mengambil intisari. Istikhlas itu maknanya meringkas, mengambil intisari. Ba'dil masail al-muhimmah, sebagian permasalahan-permasalahan yang penting dari syarah, yaitu penjelasan guru kami Muhammad ibn Hizam al-Ba'dani hafizahullah ta'ala wa baraka fihi wa fi ilmihi. Libabis siyam, pada bab permasalahan puasa. Min matni ad-durar al-bahiyah fil masail al-fiqhiyah lil imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Dari kitab tipis, matan itu namanya kitab tipis kecil, ad-durarul bahiyah fil masail al-fiqhiyah. Dari kitab kecil matan ad-durarul bahiyah fil masail al-fiqhiyah lil imam Asy-Syaukani, karya al-imam Asy-Syaukani. Wa min kitabihi al-mati' an-nafi' ithafil anam bi ahkam wa masail siyam, dan juga diambil dari kitab-kitab beliau atau dari kitab beliau yang bermanfaat, ya, yang bagus lagi bermanfaat, yaitu ithafil anam bi ahkam wa masail siyam. Hadza wa inni la arju min Allah tabaraka wa ta'ala yanfa'ah bi hadzal jam' al mukhtasar ikhwanana as-salafiyyin fi madinati Kardaf. Mungkin ya bacanya. Itu bukan di wilayah Yaman. Britania itu wa Britania khususan. Apa itu? Kalau Britania di mana itu? Inggris ya. Nampaknya penulis buku ini bukan yang menyusunnya, meringkasnya bukan orang Indonesia. Ini aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemanfaatan dengan kumpulan yang ringkas ini kepada saudara-saudara kami dari kalangan ahli sunnah salafiyin di Madinah atau di kota Kardaf dan Britania secara khusus. Wa ikhwanana al-muslimin umuman, dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum.
wa ayja'alahu khalisan liwajhil karim, dan juga agar Allah menjadikannya ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang sangat mulia. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Faqulu billahi asta'in, maka aku katakan dengan memohon kepada Allah. Baru beliau masuk kepada fasal yang pertama. Al-fasul awal, as-siyam. Fasal yang pertama, as-siyam. As-siyam itu maknanya puasa. Ta'rifus saum. Ta'rifus saum, definisi puasa. Ta'rifus saum, definisi puasa. Di situ disebutkan di ta'liq, di catatan kaki, ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Footnote catatan kaki paling bawah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabis siyam min syarhil umdah, pada kitabus siyam syarah umdatul fiqh. As-saumu khamsatu anwa'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, puasa itu ada 5 jenis. Puasa ada 5 jenis. As-saumul mafrud bisyara'. Yang pertama, puasa yang diwajibkan atau puasa wajib dengan syariat. Puasa yang telah diwajibkan dengan syariat. Maknanya syariat memang dari awal mewajibkannya. Wahwa saumu syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa yang memang syariat dari awal mewajibkannya. Puasa apa itu? Puasa Ramadan. Adaan wa qadhaan, baik yang sifatnya ada itu langsung dikerjakan pada bulan Ramadan, atau qadha itu puasa Ramadan yang dibayar setelah bulan Ramadan. Misalkan dia tadi haid, seorang wanita haid kan, dia kan tidak puasa Ramadan kan. Ketika di luar bulan Ramadan itu namanya apa? Puasa qadha. Nah, puasa qadha ini hukumnya apa? Wajib juga. Jadi 2 jenis ya, puasa Ramadan yang ada, puasa Ramadan yang qadha. Yang ketiga, wasaumul wajib fil kafarat, puasa wajib yang berkaitan dengan kafarat. Kafarat itu misalkan seseorang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya. Dia bersumpah, dia melanggar sumpahnya. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak mau lagi naik bus Kramat Jati. Ternyata suatu hari tiba-tiba terdesak, dia naik bus tersebut. Itu kan dilanggar sumpah sama dia. Maka solusinya ketika dia melanggar sumpah tadi, dia boleh milih dari salah satu 3 perkara. Yang pertama, boleh milih antara ngasih makan sebanyak 10 orang miskin, dibelikan nasi bungkus, atau ngasih pakaian. Yang ketiga, membebaskan budak. Boleh milih salah satu dari 3 ini tadi. Namun kalau 3-tiganya tadi tidak ada yang dia mampu, maka pindah ke puasa. Bagaimana puasanya? 3 hari berturut-turut. Salasata ayyamin mutatabi'at, 3 hari berturut-turut. Itu disebut dengan puasa kafarat. Di antara contohnya ya, puasa kafarat. Wal wajib bin nadri. Yang keempat, puasa wajib dengan sebab nazar. Jadi puasa wajib dengan sebab nazar. Bagaimana puasa wajib dengan nazar tadi? Puasa wajib dengan sebab nazar. Contoh, kalau saya keterima
diterima sebagai PNS, saya puasa 3 hari, atau saya akan puasa selama seminggu, maka puasanya tadi, yang tadi sebenarnya bukan wajib, berubah menjadi wajib. Itu namanya puasa nazar. Atau misalkan dia udah bosen dia di Palembang ini, mau pindah, Mas Syafi'i mungkin udah pengennya yang dekat di mana, ada pelabuhan dekat yang paling dekat Panjang ya, pelabuhan Panjang, dia pengen dekat. Oh iya ya, pelabuhan Panjang dekat Lampung ya, dekat mertua ya. Itu tadi ya, Mas Syafi'i pengen di Lampung lah ya. Kalau saya pindah ke Lampung, saya puasa Senin Kemis selama sebulan. Senin Kamis tadi hukumnya sunnah kan? Maka ketika dia bernazar berubah menjadi wajib. Kemudian puasa yang kelima, shaumut tatawwu'i. Puasa tatawwu'. Tatawwu' itu sunnah. Apa puasa sunnah? Seperti Senin Kemis, puasa Daud, puasa Syawal, puasa 3 hari di tengah-tengah bulan. Ini semuanya puasa sunnah. Jadi puasa tadi ada 5 jenis. 5 jenis itu 4 yang wajib, 1 yang sunnah. 5 jenis ini masing-masingnya punya cabang ya. Itu tadi. Kemudian kita masih kembali ke atas, paragraf atas, ta'rifus shaum, definisi puasa. Ta'rif itu definisi artinya. As-shaum, puasa. Oh ya, pelan-pelan ya. Sama, shaum atau siam sama. Ya. Shaum Ramadan atau siam Ramadan sama saja. Artinya puasa. Nanti kebingung kalau dengar ceramah siam Ramadan, kok itu penceramah bilang siam Ramadan, satunya lagi bilang shaum Ramadan. Terus yang mana yang benar? Itu cuman istilah apa ya? Kosakata saja, tapi maknanya sama. Lugotan secara bahasa. Definisi puasa secara bahasa. Al-imsaku. Definisi puasa secara bahasa adalah al-imsaku. Ya. Imsak itu menahan artinya. Makanya disebut imsak, itu sebenarnya menahan. Ya. Al-imsak, menahan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara bentuk contohnya, contoh apa? Contoh lafadz shaum atau siam tadi bermakna al-imsak, menahan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni nazartu lirrahmani shauman." Inni, sesungguhnya aku. Inni, sesungguhnya aku. Nazartu, bernazar. Sesungguhnya aku bernazar. Lirrahman, kepada Allah Ar-Rahman, shauman, untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Ini kan perkataan Maryam ya. Maryam menahan diri dari berbicara. Jadi dulu kisahnya Maryam itu melahirkan anak tanpa suami, Isa itu tanpa bapak. Otomatis orang kan banyak bertanya-tanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajari Maryam, nanti kalau ada yang tanya, bilang saja, sesungguhnya aku sudah bernazar untuk tidak berbicara. Ada faedah berkaitan ayat ini. Solusi terbaik ketika seandainya kita ada permasalahan yang kalau seandainya kita memberikan klarifikasi itu percuma, maka lebih baik kita diamkan. Ya, kadang dijelaskan, disampaikan klarifikasi, masyarakat juga tidak bisa nerima, maka lebih baik dia didiamkan. Sebagaimana Maryam, kalaupun dijelaskan ini lahir
tanpa bapak, memang Allah SWT yang memberikan. Mereka tidak nangkap, maka lebih baik didiamkan. Itu definisi puasa secara bahasa. Apa secara bahasa? Nah, lugatan tadi menahan ya, secara lugatan bahasa yaitu menahan. Wa syar'an, definisi saum atau siam secara syar'i. Ya, syar'an secara syar'i. Atau istilahnya apa ya? Kalau di bahasa Indonesia itu lugatan ini istilahan. Nah, ada istilah terminologi apa sih? Etimologi, satu lagi? Terminologi. Ya, itu tadi. Yang mana yang terminologi? Yang syar'an. Ya, kalau yang secara bahasa ini biasanya apa? Lugo. Memang ada secara bahasa biasanya. Ya, oke. Definisi secara bahasa dan definisi secara terminologi. Itu tadi. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini ulama ya, ulama tafsir. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi. Qala itu artinya berkata. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi. Huwal imsaku anil muftirati ma'a iqtiranin niyati bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa adalah huwal imsaku. Puasa adalah huwa, yaitu adalah al imsaku, menahan. Puasa adalah menahan anil muftirat, menahan dari pembatal-pembatal. Muftirat itu pembatal artinya. Menahan dari pembatal-pembatal. Maksudnya apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ma'a, disertai. Ma'a itu bisa diartikan dibarengi atau disertai. Disertai yaqtironin niyabihi, disertai dengan menggandengkan niat. Yaqtiron itu menggandengkan atau bergandengan, disertai dengan bergandengan niat. Jadi dia itu bukan semata-mata menahan, tapi apa? Harus ada niat. Mas Robbani misalkan pagi-pagi Senin tidak makan, tapi tidak ada niat untuk puasa. Dia dari subuh tadi, dari azan subuh, sebelum subuh tidak makan sama sekali. Ba'da sholat subuh tidak makan, tidak sarapan sampai sore. Dia tidak makan bukan dikarenakan niatnya untuk puasa, bukan niat untuk ibadah, tapi niat untuk diet. Maklum agak tidak terlalu beliau. Atau mungkin untuk menjaga fisik lah, mungkin atau hal yang lain lah ya. Nah, kalau seperti ini tidak disebut puasa secara syar'i, tapi secara lugha, secara bahasa disebut puasa. Min tulu'il fajri, dari kapan? Dari terbitnya fajar. Min itu dari, tulu terbit, fajar itu subuh maksudnya. Dari terbitnya fajar ila sampai ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa itu diantaranya makan, minum, hubungan suami istri. Dengan dibarengi niat, dimulai kapan? Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Masih ingat kalau Idul Adha disunahkan makan apa enggak? Pagi-pagi? Tidak.
itu disebut puasa apa enggak? Mas Robani kira-kira? Hah? Bukan. Secara tradisi ya. Secara Bahasa kita puasa. ya secara bahasa boleh dikatakan puasa. Ya, imsak karena puasa tadi imsak menahan. Jadi yang apa tadi Idul Adha ya biasanya ya Idul Adha dari subuh sampai selesai sholat Id dia tidak makan disebut dengan puasa secara bahasa karena secara bahasa semata-mata menahan. Namun secara syar'i tidak disebut puasa karena puasa secara syar'i adalah sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau ini tadi bukan, cuma sampai selesai sholat Id. Difahami tadi? Itu disebutkan definisi oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Poin yang kedua, mata. Kapan? Mata itu kapan? Mata furidho syahru Ramadan. Kapan diwajibkan bulan Ramadan? Diwajibkan puasa Ramadan itu kapan? Sejarahnya kapan sih? Istilahnya ini membahas, mengupas sejarah ya. Qala al-Imam An-Nawawi. Qala, apa arti qala tadi? Berkata. Gampang sebenarnya bahasa Arab itu. Ya enggak langsung berkata. Kita itu kenapa? Kita susah karena kita nganggap bahasa Arab itu berat karena kita biasa buku terjemahan. Ya kan? Sama orang kalau udah terbiasa baca koran Inggris, buku Inggris, gampang dia bahasa Inggris tadi. Tapi kalau kita biasanya Indonesia ya susah. Qala berkata Al-Imamun Nawawi, Al-Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, di dalam Syarhul Muhadzab. Syarhul Muhadzab itu nama kitab. Ya, kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi berkata, yang tulisan hitam itulah perkataan An-Nawawi. Adapun yang merah-merah itu nama kitab. Disebutkan pada 6, di situ ada 6 ya, angka 6. Hitam semua. Oh, hitam semua. Tadi kalau tidak salah ada yang merah tadi. Oh, aslinya itu yang itu. Iya, berapa warna? Itu. Iya, itu. Dia hitamnya sedikit itu ya. Ada hitam tebal, ada hitam sedikit ya. Itu yang hitam sedikit itu warna dalam kurung ya, yang tipis ya. Di situ disebutkan angka 6. Maksud angka 6 itu maknanya jilid 6, juz 6. Kitab itu kan kalau kitab Arab itu kan berjilid-jilid kan. Nah, jilid 6 di situ 250, halaman 250. Itu maksudnya. Kalau ketemu buku 6 strip garis miring 250 itu maksudnya di halaman 250. Kenapa Dil? Sama. Soma artinya berpuasa atau telah berpuasa. Soma telah berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tis'a sinina 9 Sinin tahun. Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinina. Rasulullah SAW telah berpuasa. Dalam bahasa Arab itu kata kerja dulu didahulukan susunan baru subjek. Itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia subjek dulu baru kata kerja. Jadi makanya kalau menerjemahkan, kalau kita mau terjemahan sistem bahasa Arab, Shoma Rasulullah SAW tis'a sinin, telah berpuasa Rasulullah SAW 9 tahun. Namun kalau mau menerjemahkan sesuai EYD, Rasulullah SAW telah berpuasa selama 9 tahun.
Jadi subjek dulu baru predikat. Rasulullah SAW telah berpuasa selama 9 tahun. Kenapa Rasul puasa 9 tahun? Li'annahu artinya dikarenakan. Dikarenakan furidho fi syahri Sya'ban. Dikarenakan furidho itu puasa. Furidho itu maknanya puasa diwajibkan. Dikarenakan puasa telah diwajibkan. Furidho itu diwajibkan artinya. Puasa telah diwajibkan fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Fis sanati tsaniyati minal hijrati. Fis sanati tsaniyati minal hijrah. Pada tahun kedua. Sana artinya tahun. Ats-tsaniyah kedua. Pada tahun kedua minal hijrah, dari hijrahnya Nabi. Maknanya tahun kedua Hijriyah. Wa tuwfiya dan beliau dan diwafatkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Tuwfiya itu bacanya tuwfiya. Fa-nya ditasydid ya, fa-nya. Ta-nya di dhamma, wawunya di dhamma, tuwfiya. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada syahri Rabiul Awal, diwafatkan pada bulan Rabiul Awal. Dan Rasul diwafatkan, maksudnya Rasul wafat. Siapa yang mewafatkan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal sanata ihda asyrata minal hijrati. Sanata ihda asyrata minal hijrati. Diwafatkan pada tahun tahun ihda asyrata. Ihda asyarah itu 11, pada tahun 11 minal hijrah, dari hijrahnya beliau. Beliau wafat pada tahun ke-11. Ya, 11 Hijriah. Puasa diwajibkan tahun kedua. 11 kurang 2. 9 itu tadi. Jadi beliau puasa 9 tahun untuk puasa Ramadan. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Urutannya itu kan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan kan? Itu tadi. Jadi kalau ditanya tahun keberapa puasa Rasul, mulai puasa kewajiban tahun kedua Hijriyah, maknanya 2 tahun dari kedatangan beliau ke kota Madinah. Beliau datang ke kota Madinah, tidak langsung puasa, namun dikasih masa jedah dulu. Itu faedahnya apa? Menunjukkan tahapan Islam itu tidak sekaligus, namun pelan-pelan turunnya, bertahap. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam. Qala Syekh Abdullahi Al-Bassamu. Qala berkata, Syekh Abdullah Al-Bassamu. Abdullah Al-Bassam ini salah seorang ulama di Saudi Arabia, udah meninggal, udah lama. Fi Tawdihil Ahkam, pada kitab Tawdihil Ahkam. Tawdih Ahkam itu nama kitab. Syekh Abdullah Al-Bassam berkata, wa furido saumu Ramadhana. Wa furido saumu Ramadhana, dan diwajibkan puasa Ramadan itu. Puasa Ramadan itu diwajibkan fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyati minal hijrati, pada tahun kedua Hijriyah. Fi sanati tsaniyati
fi as-sanati tsaniyati, pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya beliau. Fasoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasoma, maka apa soma tadi artinya? Telah berpuasa. Maka Rasulullah SAW telah berpuasa. Fa itu artinya maka ya. Fa itu maka. Fa itu maka. Maka Rasulullah SAW telah berpuasa tis'ata Ramadhanatin, sebanyak 9 Ramadan, ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Ijma' dengan ijma' maksudnya. Ada kan ijma', istilah ijma' ya? Ya, ijma'. Kesepakatan. Maka Rasulullah SAW telah berpuasa selama 9 kali Ramadan dengan kesepakatan para ulama. Jelas ya? Ada alif sama ha artinya apa? Yang mana? Oh itu, alif sama ha. Pertanyaan yang bagus. Itu singkatan dari intaha. Intaha itu artinya selesai. Selesai. Selesai penukilan maksudnya itu tadi. Titik atau mungkin boleh lah titik. Enggak, bukan titik sebenarnya gini. Kan kalau ada nulis Indonesia, buku Indonesia itu ya, biasanya nukilkan perkataan atau nukil dari suatu buku, ada dalam kurung kan, selesai penukilan. Nah istilah Arabnya ya kalau mau ditulis itu lengkapnya intaha. Nah cuman orang Arab disingkat dengan alif ha itu tadi. Kalau Indonesia apa ya? Paling titik dulu, titik dua ya. Selesai penukilannya itu titik dua. Kutipan itu kan dalam artian itu seperti itu. Itu istilah dari istilah intaha. Intaha itu artinya selesai. Lanjut. Masih ada waktu. Ahwalu fardiyatis siyami. Ahwal, kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan. Ahwal itu bisa diartikan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan. Ahwalu, kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan. Fardiyatis siyam, keadaan-keadaan diwajibkannya puasa. Jadi ahwal itu bisa diartikan kondisi, keadaan-keadaan, atau bisa juga diartikan tahapan-tahapan. Namun di sini lebih cocok diartikan tahapan. Ya. Lebih cocok diartikan tahapan. Jadi kosakata bahasa Arab itu Indonesia ini bahasa kita ini kurang ya kosakatanya mufradatnya kurang. Bahasa Arab itu lebih luas sebenarnya. Maka kemarin seperti lafadz gimana Al-Maidah ayat 51 aulia ya. Aulia itu kadang sebagian orang dapat diterjemahan, nah ini Al-Quran sudah diubah. Kenapa? Masalahnya aulia tidak lagi diartikan pemimpin, tapi diartikan teman dekat. Lafadz aulia itu punya banyak makna. Ya, wala tattakhidul kafirina auliya, la tattakhidul kafirina auliya'a min dunil mu'minin apa? Ya. Jangan dijadikan orang-orang kafir itu sebagai wali kalian. Wali-wali kalian. Apa maknanya? Wali itu lafadz auliya meliputi pemimpin, kekasih, teman dekat ya. Kalau cuma teman muamalah tidak masalah, teman kerja tidak masalah, teman dekat sampai curhat-curhatan, cerita-ceritaan yang rahasia-rahasia itu bukan jadi teman dekat. Kekasih, teman dekat, wali yang ngurusi kita, yang bertanggung jawab dengan urusan kita, itu tidak boleh. Difahami? Jadi lafadz aulia tadi umum. Jadi ketika ada Al-Quran yang menerjemahkan kekasih atau teman dekat, itu tidak merubah makna Al-Quran.
Kalau Tapi sebelumnya maknanya itu apa namanya pimpinan, tapi cetakan baru diganti itu yang menjadi masalah. oh gitu. Iya. Ya. Lama itu pimpinan gitu cetakan baru yang Gitu, yang terjemahan itu ya, tadi. setelah kasus itu mohon Mm-mm, maaf. mm-mm. Saya jelas saja setelah kasus itu akhirnya diganti. Kasih aja footnote pimpinan apa pemimpin ya pemimpin. Sebenarnya kalau mau bagusnya seharusnya gitu, pemimpin. Lafadz aulia meliputi Makanya ya pemimpin, teman dekat, kekasih, kerabat, apa namanya, sahabat dan yang lainnya, semakna seperti itu. Dia lebih umum. Jadi ahwal tadi bisa diartikan apa? Bisa kita artikan kondisi-kondisi atau tahapan-tahapan atau keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan atau tahapan-tahapan kewajiban puasa. Fardiyah itu kewajiban. Asyam puasa. Ahwalu fardiyatis siyami. Tahapan-tahapan kewajiban puasa. Di sini disebutkan ada 3 tahapan. Yang pertama, umiro al-muslimun. Umiro al-muslimuna awalan bisyami yaumi Asyura. Kaum muslimun awalan pertama kali diperintahkan, umiroh diperintahkan. Kaum muslimun pertama kali diperintahkan bisyami Asyura, diperintahkan untuk puasa Asyura. Itu pertama kali. Kama fis sahihain, sebagaimana disebutkan dalam sahihain, yaitu Bukhari Muslim. As-sahihain itu maknanya riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, min hadithi Aisyah wa bin Umar, dari hadis Aisyah dan Abdullah bin Umar. Jadi awal kali ketika Rasul datang ke kota Madinah, puasa itu cuma diwajibkan setahun sekali. Puasa apa itu? Puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Setahun cuma sekali. Ramadan belum wajib. Itu tahapan pertama. Ini kan Ramadan tahun kedua kan? Rasul datang tahun pertama, belum wajib. Ya. Summa yang kedua, faradallahu summa kemudian faradallahu syahra Ramadan. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kemudian Allah mewajibkan bulan Ramadan. Pada tahun berapa tadi? Tahun kedua. Fasara siyama atau fasara siyamu yaumi Asyura mustahabban. Maka sehingga puasa hari Asyura 10 Muharram menjadi mustahabban, sunnah. Awalnya tadi wajib, ketika Ramadan diwajibkan, puasa 10 Muharram tadi berubah menjadi sunnah. Kita lanjut gimana Mas? Sedikit ya. Caranya gini, mungkin azan aja dulu, lanjut kajian sedikit. Hah? Lanjut aja dulu ya masalahnya, lanjut aja dulu Mas ya, dikit aja. Hah? Mic ini luar. Oh udah, mic matikan aja ya, mic matikan aja, nanti dengar orang. Nah. Jadi awalnya tadi Pak ya, awalnya puasa itu setahun cuma sekali. Di sini hikmahnya Islam itu tidak langsung membebani. Kan orang baru hijrah, baru istilahnya tuh selamat dari kecaman di di Mekah gitu kan, baru tertimpa istilahnya tuh
permusuhan, baru nyaman tinggal di kota Madinah. Kalau disuruh puasa sebulan, berat. Maka disuruh setahun cuma sekali dulu. Kemudian pada tahun kedua diwajibkanlah puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan tadi diwajibkan, maka puasa yang setahun cuma 1 hari, yaitu puasa 10 Muharram, berubah menjadi sunnah. Apa istilahnya kalau negara kita nih, undang-undang tuh? Apa namanya? Amandemen itu tadi. Di amandemen ini syariat ini tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi wajib cuma setahun, sehari setahun diubah menjadi sebulan dalam setahun. Wa indah, dan ketika an faradha syahr Ramadan, dan ketika an faradha syahr Ramadan, dan ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, faradha mewajibkan, syahr Ramadan mewajibkan bulan Ramadan, kanan nas, maka umat manusia ketika itu mukhayyarin, diberi pilihan. Mukhayyarin diberi pilihan. Bainas siyami wal it'ami, diberi pilihan antara puasa dan ngasih orang lain makan atau memberi makan. Bainas siyam, antara puasa, wal it'am, it'am itu memberi makan. Jadi dulu gini, awal kali diwajibkan puasa Ramadan, hukumnya sudah wajib. Namun kewajibannya itu masih dikasih 2 pilihan. Apa 2 pilihan tadi? Kalau mau puasa silakan puasa. Puasa hukumnya wajib. Kalau tidak mau puasa juga boleh. Namun ganti. Dengan cara apa? Ngasih orang lain makan. Misalkan gini, Mas Syafi'i ini sehat, beliau tidak sakit, beliau tuh sehat, puasa Ramadan wajib, namun beliau hari itu mungkin pengen mandu, panas kan? Nah, boleh bagi beliau untuk tidak berpuasa. Namun jangan lupa, 1 hari tidak berpuasa, ngasih makan 1 orang 1 porsi. Misalkan nasi bungkus. Itu dulu, sekarang tidak berlaku lagi. Ini kan baru tahapan yang kedua. Setelah mikir, Jangan mikir dulu, ini kan masih dulu kan tahapan kedua. Dulu seperti itu. Ini indahnya Islam ya, tidak sekaligus langsung dibebankan. Pertama puasa setahun cuma 1 hari, kedua dinaikkan Ramadan, itu pun Ramadan tidak sekaligus wajib, tapi kasih pilihan antara berpuasa sama ngasih makan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, wa 'alal ladzi, dan atas orang-orang yang, atau bagi orang-orang yang yutiqunahu, mampu untuk berpuasa. Yutiqunahu, mampu untuk berpuasa, artinya orang-orang yang mampu untuk berpuasa. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah dalam bentuk memberi makan orang miskin. Jadi ingat Pak, dari sini difahami yang namanya fidyah itu memberi makan. Kalau ngasih duit bukan fidyah. Boleh ngasih duit ke wakil. Misalnya gini, Mas Syafi'i ini tadi, Ustadz, saya ini istri saya tidak puasa, hamil misalkan kan. Ini ada uang Ustadz, bayar fidyah. Tolong Ustadz atur, ya. Uangnya tadi saya belikan nasi bungkus, saya bagikan ke santri-santri. Boleh tidak? Jawabannya boleh.
Namun kalau uang ini tadi, misalkan satu nasi bungkus tadi 10.000 ya, sebulan 300.000, uangnya saya kasihkan ke 30 orang 10.000, sah apa enggak? Jawabannya enggak sah. Hati-hati. Di sini kesalahan pengurus masjid. Ya, Pak? Mudah-mudahan di sini enggak ada. Ya. Pengurus masjid itu kan nerima fidyah. Ya, Pak? Ya, terima fidyah Ramadan. Berapa? 15.000 katanya. Per hari. Diterima sama dia. Duit yang terkumpul tadi sama dia dibagi-bagikan ke fakir miskin. Sah apa enggak? Pengurus masjid tanggung dosanya. Karena itu bukan makanan. Siapa yang makan duit? Ya, dalam bentuk makanan disalurkan kepada orang miskin tadi. Bisa makanan pokok atau makan yang sudah siap saji, siap makan. Difahami tadi ya? Jadi kalau di sini misalnya kita nampung Ramadan ya, zakat misalnya ada fidyah juga, boleh ditampung uang tadi. Nanti uang tadi bisa dibelikan beras atau bisa langsung disalurkan dalam bentuk nasi bungkus. Pesan nasi bungkus, bagikan ke orang-orang fakir miskin. Itu tadi boleh. Adapun dibagikan duit itu tidak diperbolehkan karena bukan makanan. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an fidyatun ta'amu miskin. Fidyah sebagai bentuk makanan orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang tatawwa khairan, mengerjakan kebaikan, fahuwa khairun lah, maka itu baik bagi dia. Wa antasumu khairun lakum. Dan kalau kalian berpuasa, itu baik bagi kalian. Maknanya antara bayar fidyah dan berpuasa pada saat itu, puasa lebih baik, lebih afdol. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Itu tahapan yang kedua. Difahami tahapan yang kedua tadi, Pak? Berjalan waktu itu Al-Baqarah 184. Ya, 184. Ada jedah waktu. Kemudian tahapan ketiga, tsumma nasakhallahu dzalika. Kemudian nasakhallah, Allah menghapus. Nasakha itu menghapus. Nasakha menghapus. Kemudian Allah menghapus zalika, yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Puasa yang milih ini tadi. Antara puasa dengan ngasih makan, fidyah. Dihapus oleh Allah. Fa'aujaba as-siyamah. Fa'aujaba, maka Allah mewajibkan puasa. Biqaulihi, dengan firman-Nya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, syahar di situ maknanya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini ayat Al-Baqarah berapa? 185. 184 tadi cuma sekedar apa? Sekedar pilihan. 185 kewajiban total. Yang milih-milih tadi sudah dihapus, langsung diwajibkan secara total. Siapa yang kuat untuk puasa, maka wajib bagi dia berpuasa. Tidak diperbolehkan lagi istilah fidyah bagi orang yang sehat, kecuali bagi orang yang sakit. Ya. Wad dalil, adapun dalil sakit tadi maksud saya sakit menahun ya. Nanti akan kita lewati. Untuk orang yang sakit menahun, yang dia tidak diharapkan lagi sembuh, kalau kita punya kakek, punya mbah yang sudah penyakitnya menahun, Pak, tidak mungkin lagi sembuh. Kemungkinan penyakit ini dibawa mati. Dengan ketentuan penyakit tadi penyakit yang mempengaruhi puasa ya. Kalau penyakit kata dokter ini panumu nggak akan sembuh kayaknya. Sudah kami tim medis seluruh bedah sudah ijma, pakar penyakit kulit. Ini kayaknya jamur luar biasa, bukan jamur sembarangan. Ini tidak akan sembuh. Kalau ini tidak masalah, tetap dia wajib puasa. Tapi penyakit-penyakit yang mungkin kanker,
ya sudah kronis ya, stadium 4. Istilah kita Palembang ini nunggu hari. Ya, yang seperti ini tidak wajib bagi dia puasa, namun bayar fidyah. Misalkan kita tidak tahu ya namanya, bisa jadi misalkan ada kerabat atau tetangga, ada teman yang Ramadan ini mungkin sakit parah, sudah di rumah sakit, sudah mulai sekarang bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ketika Ramadan kemungkinan ini kankernya sudah tinggal nunggu hari, maka ketika masuk Ramadan dia tidak usah lagi puasa, namun dia langsung bayar fidyah. Anak keluarganya, keturunannya langsung bayarkan fidyah. Kemudian juga yang bayar fidyah tadi orang yang sudah tua renta, tidak mampu lagi dia berpuasa, dan nenek-nenek, kakek-kakek sudah 90. Nah yang seperti ini tadi juga tidak perlu puasa. Siang sama malam, siang dibilang malam, malam dibilang siang sama dia. Sebagian para ulama mengatakan ini juga tidak perlu puasa, namun dia bayar fidyah. Yang punya mbah udah umur 95, 98, 100 lebih, yang seperti ini juga bayar fidyah. Jadi bayar fidyah tadi dihapus bagi orang yang sehat. Bagi orang yang saya sebutkan tadi masih tetap berlaku. Wad dalil, adapun dalilnya, wad dalil dan dalilnya, dalil ya, dan dalil ala dzalik, atas hal itu, dalil atas hal itu, dalil tentang permasalahan di atas ya. Hadits Salama ibn al-Aqwa adalah hadis dari Salama bin al-Aqwa radhiyallahu anhu fi sahihain, yang disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim. Dia berkata, lamma nazalat, tatkala turun, lamma tatkala, nazalat turun, lamma nazalat tatkala turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa maka hendaklah dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Maka kana man aroda ayuftirah wa yaftadiyah. Dulu kana itu artinya dulu man aroda, dulu man siapa atau orang, dulu siapa yang ingin, aroda ingin, dulu siapa yang ingin ayuftirah, ingin tidak berpuasa, yuftirah itu berbuka, tidak puasa. Dulu siapa yang ingin tidak berpuasa, wayaf tadi, maka dia bayar fidyah. Jadi dulu di awal-awal siapa yang ingin tidak berpuasa maka dia bayar fidyah. Hatta sampai nazalatil ayatu, sampai turun ayat allati ba'daha, yang setelahnya, allati yang ba'daha setelahnya, fanasakhatha, maka ayat itu menghapusnya. Sampai turun atau sehingga turun ayat yang setelahnya. Ayat yang mana yang setelahnya? 185 ya, 185. Ayat yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin 184. Sampai turun ayat yang setelahnya yaitu 185, fanasakhatha, maka ayat 185 tadi menghapus hukum ayat 184. Tapi ingat, dihapus hukumnya tadi bagi orang yang yutiqunahu, mampu untuk puasa. Itu yang dihapus, tidak boleh bayar fidyah lagi. Bagi yang mampu untuk puasa, maka dia tetap puasa, hukumnya wajib. Misalnya mau mandu ya, wajib kita puasa, tidak ada istilah bayar fidyah lagi. Sampai di tengah perjalanan, mungkin karena terik, panas, dia membatalkan puasanya, boleh tidak? Jawabannya boleh. Jadi gampang dalam Islam tadi. Sudah ngos-ngosan, udah kering kali, panas pula,
Kondisi seperti itu tadi, boleh tidak dia membatalkan puasanya? Jawabannya dibolehkan. Minum, makan, tidak masalah. Nanti mengqadha. Karena kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang sakit. Jadi kalau seandainya ketemu kawan, lagi dia puasa, bulan Ramadan puasa, ternyata sudah tidak kuat lagi puasanya. Gimana Mas Syafi'i, kata Mas Rabbani, gimana? Kuat nggak? Nggak kuat lagi nih. Udah ngos-ngosan, cepat-cepat ambilkan air. Kasih minum. Ya enggak? Jangan nunggu, tahankan puasa wajib. Ya enggak? Enggak ada lagi vidya-vidya itu zaman dulu. Hah? Buka bareng-bareng. Itu tadi. Sudah dikasih makan, kasih minum, nanti dia mengqadha. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah nanti yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta